Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Insyaallah ini adalah pertemuan terakhir di kelas Jurumiyah atau matan ala Jurumiyah ya, insyaallah tidak terasa ya. Baik, kita lihat qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharain amin. Babul maf'uli ma'ah. Bab tentang maf'ul ma'ah. Ma'ah itu ma'ahu bersamanya ya. Jadi bab maf'ul tetapi maf'ulnya ini bersama dengan fi'ilnya dalam mengerjakan fi'il. Nanti kita dijelaskan ya. Kata Ibnu Ajurum, apa itu maf'ul ma'ah? Wa huwal ismu al-mansub, ialah isim yang mansub, alladzi yang yuzkaru, disebutkan, libayani untuk menjelaskan, man fu'ila ma'ahul fi'lu. Fi'il tersebut dikerjakan dengan siapa? Nahwa qaulika ja'al amiru wal jaisha. Nah, di sini kita lihat maf'ul ma'ah yaitu jaisha. Jaisha ini adalah maf'ul yang mansub yang disebutkan untuk menerangkan bahwa ja'a ini dilakukan oleh amir dan jaish. Seperti itu. Ya. Kemudian wastawal ma'u wal khashabata. Air itu naik dan kayu. Tapi maksudnya bukan kayu juga naik. Nanti kita bahas. Secara istilah yang disebut al-maf'ulu ma'ah. Yang disebut al-maf'ulu ma'ah ialah al-ismu al-fadlatu al-mansubu bil fi'li au ma fihi ma'na al-fi'li wa hurufihi. Kemudian ad-dalu ala dzati waqa'al fi'lu bimusahabatihi. Bimusahabatiha berarti ya. Kemudian al-masbuq biwawin tufidul ma'iyyah nasson. Coba kita lihat. Yang pertama al-ismu. Maka yang namanya maf'ul ma'ah ya, pertama dia itu bukan fi'il, bukan pula huruf. Dia itu harus isim. Kemudian al-fadlah maksudnya tambahan ya. Berarti laisa ruknan, bukan merupakan rukun yang mesti ada dalam kalimat. Kalau dalam kalimat jumlah ismiyah rukunnya itu apa? Mubtada khobar. Kalau fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul gitu ya. Berarti itu bukan salah satu dari itu. Kemudian selanjutnya al-mansubu bil fi'li au ma fihi ma'na al-fi'li wa hurufihi. Yang dia itu mansub oleh fi'il. Jadi di sini menerangkan siapa yang memansubkan maf'ul ma'ah. Yang pertama fi'il atau au ma fihi ma'na al-fi'li, atau kata yang memiliki makna fi'il wa
wa hurufuhu berarti. Ma'nal fi'li dan hurufnya. Jadi dengan kata lain dia itu bukan fi'il, tetapi ada makna fi'il dan hurufnya sama. Bisa isim fa'ilnya misal. Dengan contoh akan jelas. Di sini contohnya misal hadara al-amiru wal jaisha. Ketika Ana bilang siapakah yang memansukan jaisha, maka kita bilang hadara. Maka hadara ini adalah amil yang merupakan fi'il. Maka di sini al-mansub bil fi'li. Nah, ini amil pertama. Kemudian yang kedua au ma fihi ma'nal fi'li wa hurufihi. Contohnya misal apa namanya? Kita balik saja. Al-amiru hadirun wal jaisha. Al-amir raja hadir wal jaisha. Pertanyaannya, wawu ya jaisha ini adalah maf'ul ma'ah yang amilnya itu adalah hadir. Hadirun. Di mana hadirun ini adalah amil tetapi bukan berupa fi'il. Apa? Ada ma'nal fi'li. Apa ma'nal fi'il? Kehadiran. Wa hurufuhu. Dan huruf-huruf fi'il. Ha, bo, dan ro. Gitu ya. Itu contohnya. Jadi amilnya ada yang fi'il atau makna fi'il dan ada huruf fi'il tersebut maksudnya. Kemudian ad-dalu ala zat yang menunjukkan kepada zat seseorang tertentu maksudnya ya. Waqa'al fi'lu yang fi'il tersebut terjadi bi musahabatiha dengan atau bersama dengan zat atau seseorang itu. Ya ini memang seperti itu. Contohnya seperti tadi hadaral amiru wal jaisha. Sama saja ya. Kita bilang hadara al amiru wal jaisha. Maka fi'il tersebut ya huruf makna dan fi'il tersebut yang menunjukkan kepada Baik. Yang menunjukkan kepada zat yang terjadi fi'il dengan bersamanya. Maksudnya jaisha ini seseorang gitu ya. Yang fi'il itu yaitu hadara terjadi bersama jaish, yaitu maf'ul ma'ah saja, dibulak-balik saja ya. Intinya maf'ul ma'ah itu adalah maf'ul atau isim yang disebutkan untuk menjelaskan bahwa fi'il tersebut dilakukan bersamanya gitu ya. Al-masbuq yang didahului biwawin. Nah, ini yang penting ya. Yang didahului dengan huruf wawu. Ya, harus dengan huruf wawu. Di mana huruf wawu ini memberikan faidah ma'iyah, bersama. Jadi wawu inilah yang menjadikan ada makna ma'iyah. Nasson, maksud nasson ini adalah nasson itu la yahtamilu al-amroin, kadang-kadang ya, atau tidak berpotensi yang lain. Jadi misal ja'a al-amiru wal jaishu, bukan wal jaishu. Kalau wal jaishu kita bilang wawunya ini bukan wawu ma'iyah tapi atifah, huruf atof, diatofkan kepada al-amir gitu. Berbedanya seperti itu. Jadi nason itu la yahtamilu al-amrain, maksudnya dia itu bukan untuk wawu atifah
Pokoknya nason hanya untuk ma'iyah saja gitu. Jadi kenapa kalau antifa ya bukan bab waw ma'iyah lagi. Jadi waw ma'iyah, afwan, maf'ul ma'ah intinya dia itu isim yang terletak setelah waw yang menunjukkan ma'iyah. Fi'il tersebut terjadi bersamanya. Ringkasnya seperti itu. Kemudian wa amma khobaru kana wa akhwatiha, khobar kana dan saudara-saudara kana, wasmu inna wa akhwatiha, isim inna dan akhwatnya, faqad taqaddama dzikruhuma, maka sungguh telah lalu penyebutannya fil marfu'at, dalam bab marfu'at, isim-isim yang marfu'. Wa kadzalika tawabi'u, dan begitu pula tawabi, faqad taqaddamat hunaka, maka itu sudah gitu. Jadi sisa dari mansubat khobar kana, isim inna, itu sudah penyebutannya sudah disyarah di bab marfu'at. Dan begitu pula tawabi ya, tawabi itu naat ya, naat, atof, badal, taukid, itu kan mengikuti ketika yang mansub. Faqad taqaddamat huna, maka itu telah lalu penyebutannya di sana gitu ya. Itu dia pembahasan bab al-maf'ul al-ma'ah. Maka itu yang akhir yang disebutkan di antara mansubat ya. Dan ini adalah bab terakhir. Jadi kita telah membahas dari i'rab, dibagi rafa, nasab, jar dan jazm. Di rafa berarti bab marfu'an, siapa saja, di nasab mansubat, di jar majrurat, dan ini yang terakhir adapun majzumat itu khusus untuk fi'il mudhari ya. Ketika kemasukan jawazim. Nah, sekarang kita bab terakhir, yaitu isim-isim yang dia itu mahfuz atau majrur. Al-mahfudatu atau isim-isim yang majrur yang mahfud, salah satu anwa'in, ada 3 bentuk atau 3 macam. Mahfudun bil harfi, bisa dia itu mahfud majrur oleh huruf, mahfudun bil idhafati, karena ada idhafah, wa tabi'un lil mahfud, atau dia itu tawabi, bisa naat, sifat ya, badal, taukid untuk kata yang mahfud juga. Jadi kalau kita ringkas, al-mahfudat itu ada 3. Mahfudun bil harfi, yang dia itu mahfud dengan huruf, berarti al-ismu al-majrur, isim yang majrur, biharfil jarri, dengan huruf jar. Yang kedua, al-mahfudun bil idhafah, maksudnya adalah al-mudhafu ilaih. Dan yang terakhir, tabi'un lil mahfud. Ini kita bilang tabi'un lil mahfud saja ya, biar lebih ringkas. Dia itu tabi bisa naat, taukid, badal gitu ya. Untuk kata yang mahfud juga. Jadi kata yang mahfud atau yang majrur ketika menduduki 3 bentuk ini. Al-ismu al-majrur biharfil jar. Contohnya misal jalastu fil masjidi. Fil masjidi. Maka al-masjid adalah isim yang majrur yang didahului oleh fi. Kalau al-mudhaf ilaih, misal jaa gulamu Zaidin. Maka Zaidin adalah mudhaf ilaih yang dia itu pasti majrur. Kalau tabi'un lil mahfud, ana ambil contoh misal marortu birrajuli as-solihi. Maka as-solihi adalah naat
yang dia itu mahfud karena mengikuti ar-rajul yang mahfud juga. Itu contoh-contohnya. Kemudian di sini dibahas fa'amal mahfud bil harfi, adapun yang mahfud dengan huruf, fahuwa ma yukhfadu, maka dia itu yang mahfud oleh apa? Ini huruf jar ya. Bimin, ila, an, ala sampai akhir. Wa hurufil qasam wa hiya al-waw wal ba' wa ta'u. Nah, ini huruf-huruf qasam ada 3. Harus diingat huruf-huruf qasam ini juga termasuk kepada huruf jar. Kenapa? Karena memajrurkan gitu ya. Kemudian wabi ruba, dan dengan wawu ruba. Maksudnya adalah ketika kita bilang ruba, misal ruba lailin kamaujil bahri arkha sudulahu. Nah ini. Berapa banyak malam hari seperti ombak lautan yang menurunkan tirainya. Nah, ini sebetulnya bagus ya. Ada sebelumnya. Syair. Tapi yang kita lihat di sini ruba lailin kamujil bahri arkha sudulahu. Nah, ruba ini kadang-kadang didahului oleh wawu. Jadi kita bilang waruba lailin, ya. Setelah waruba lailin, ternyata rubanya itu dihapus. Jadi tinggal walailin kamaujil bahri. Maka wawu yang di sini disebut wawu ruba. Nah, seperti itu ya. Wawu ruba. Wabi wawi ruba wabi muz wa munzu. Ya. Muz dan munzu. Untuk muz dan munzu kita bilangnya pertama dia itu atau keduanya muz dan munzu jangan di situ ya. Muz dan munzu. Yang pertama dia itu memajrurkan waktu. Memajrurkan waktu. Kemudian keduanya itu ada 2 kemungkinan. Ada maknanya itu min, ada maknanya itu fi. Kapan mud dan munzu bimakna min? Ketika ma ba'da huma, atau yang setelah keduanya madin, atau idza kana ma ba'daha madiyan, berarti ketika fi'il setelah keduanya itu menunjukkan madi. Kalau fi berarti idza kana ma ba'daha halan, menunjukkan sekarang. Contohnya misal ma kallamtuhu, saya tidak berbicara kepadanya, munzu atau muz syahrin, sejak bulan kemarin. Jadi min syahrin, dari bulan kemarin gitu ya. Karena kallamtuhu ini adalah madin. Atau menunjukkan hal, la ukallimuhu. Nah, ukallimu ini hal mudhari. Mudh atau munzu yaumina, sejak hari ini. Sejak hari ini. Maka munzunya ini menunjukkan fi. Kalau munzu syahri menunjukkan min. Seperti itu. Kemudian yang terakhir
Itu sudah. Oh, wa amma ma yukhfadu bil idhafah. Berarti yang kedua ya, al-mudhaf ilaih ya. Fanahu qawlika gulamu Zaidin wa huwa ala kismaini. Contohnya gulamu Zaidin wa huwa ala kismaini ma yuqaddaru bil lam. Ada yang kita takdir antara gulam dan Zaid itu makna lam. Berarti gulamu Zaidin asalnya gulamun li Zaidin. Wa ma yuqaddaru bimin. Ada juga yang ditakdir dengan min dari. Falladhi yuqaddaru bilam. Yang ditakdir dengan lam nahwu gulamu Zaidin. Nah, berarti gulamun li Zaidin. Jadi budak milik Zaid. Walladhi yuqaddaru bimin. Dan yang ditakdir dari min nahwu thawbu khazin wa babu sajin wa khatamu hadidin. Contoh misal yang akhir khatamu hadidin. Khotam itu cincin, hadidin itu besi. Berarti maksudnya khotamun min hadidin. Cincin yang terbuat dari hadid, besi. Seperti itu. Jadi yang menurut Ibnu Ajurum ya, yang namanya ma yukhfadu bil idhafah, ma yuqaddaru bi, ada yang ditakdir dengan yang pertama al-lam dengan lam, yang kedua dengan min. Kapan kita bilang yuqaddar bimin atau dan dengan lam ya? Kalau kita takdir min itu ketika an yakuna al-mudhafu, ketika mudhafnya itu juz'an, bagian kecil, au ba'dhan, atau sebagian minal mudhafi ilaih, dari mudhaf ilaihnya. Kalau min tadi apa? Khotamu hadidin. Khotamu hadidin. Kita lihat khotam ini merupakan bagian dari besi. Maka khotamun min hadidin. Kalau bima'na lam, ya ketika mudhafnya itu bukan bagian dari mudhaf ilaih. Contohnya gulamu Zaidin tadi. Apakah gulam bagian dari Zaid? Bukan. Maka maknanya gulamun li Zaidin. Gulam milik Zaid. Alhamdulillah. Tamma bilhamdulillah. Seperti itu ummahat. Masya Allah. Tidak terasa ya. Sudah berbulan-bulan kita istiqomah. Masya Allah. Ana ucapkan syukron jazilan kepada ummahat yang telah istiqomah dan membersamai anak ya dalam mempelajari atau saling mempelajari kitab atau matan Al-Ajurumiyah ini, Muqaddimah Al-Ajurumiyah ini. Tapi ini bukan akhir, dan ya memang salah satu pencapaian yang luar biasa ya. Tetapi harus jadi keberhasilan yang sesungguhnya ketika seseorang belajar bukan hanya berhasil menyelesaikan kitab A, B, C, bahkan memungkinkannya saja. Tidak hanya seperti itu. Sesungguhnya keberhasilan hakiki itu adalah ketika ilmu atau ilmu seorang penuntut ilmu itu menjadi amal. Ketika dia beramal didasari oleh ilmu yang telah dia pelajari gitu ya. Di mana amal itu mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau amal kita bahkan ilmu kita masih menjauh atau masih tidak dekat dengan agama ini, dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti ada yang salah terhadap belajar kita. Justru belajar itu harus membuahkan ilmu, di mana belajar itu membuahkan ilmu, ilmu itu membuahkan amal, dan amal itu menjadikan kita dekat
bahkan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya keberhasilan seorang penuntut ilmu adalah penuntut ilmu yang senantiasa dijauhkan dari api neraka dan didekatkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Baik, Ana cukupkan untuk kelas malam hari ini. Sekali lagi Ana ucapkan syukran jazilan kepada ummahat yang telah istiqomah ya, sampai detik ini. Tidak mudah. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan hati kita untuk terus istiqomah, untuk mempelajari, di antaranya adalah matan al-Ajurumi. Baik, Ana tutup. Syukran jazilan.